Kasih Nabi ini 2 dirham, 1 dirham kau belikan untuk kebutuhan keluargamu, 1 dirham kau beli kapak, cari kayu, jual di pasar. 1 minggu kemudian dia datang dengan sudah punya simpanan 8 dirham. Maka kata Nabi, ini jauh lebih baik daripada kau minta-minta. Assalamualaikum, ketemu lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Ini kita masih di suasana Ramadan. Seorang Ustadz sudah datang ke studio kami. Ustadz Abdul Latif Khan. Abdul Latif Khan. Mungkin kalau dulu akrab bagi kita di layar kaca. Sekarang kita akrabkan lagi di layar sosial. Jadi Ustadz, kalau kita tengok cerita-cerita tentang ceramah Ramadan itu kan udah banyak sekali. Pada akhirnya, bukan pada akhirnya sih, sebetulnya harus akhirnya seperti itu. Semua manusia yang ikut dalam kita bilang ini sekolah Ramadan ini menjadi orang yang cerdas dan takwa, mau belajar dan bisa bersyukur. Nah, wujud itu dalam bentuk kecerdasan sosial dan bermasyarakat dalam bentuk apa yang paling banyak bisa dilakukan orang, Ustaz? Ya, begini, bicara Ramadan, baiklah, kita bicara ada 4 hal penting, tapi 1 yang terkait langsung dengan urusan sosial. 2 itu pelatihannya, yaitu berbagi, gitu. Berbagi ini diimplementasikan Nabi dengan kebiasaan di bulan Ramadan. Nabi itu ternyata infaknya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kalau sahabat menyebut dengan kata seperti angin. Kata seperti angin, apa yang ada sama dia lepas. Dia lepas dengan pernyataan bahwa orang yang tidak minta saja dia kasih, apalagi yang minta. Inilah kira-kira tampilan yang dihadirkan Nabi untuk kemudian kita ikutin. Sayangnya kita tidak bisa menelaah atau menggali lebih jauh sebenarnya pesan apa dari pola berbaginya Nabi. Ada hal yang menarik yang kita harus lihat, bahwa saya selalu sampaikan itu, bahwa Nabi memberi kepada orang yang tidak minta, yang minta apalagi. Artinya kalau kita bicara berbagi, ada berbagi ke orang susah, ada berbagi ke orang yang kita senangi, ada berbagi karena prestasi yang dia punya. Jadi secara kumulatif sebenarnya seorang mukmin harus menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan banyak orang. Jadi di Ramadan inilah bulan pelatihan, dia harus hadir sebagai magnet, kalau magnet, atau sebagai satu subjek yang subjek ini memberi pengaruh positif atau maslahat buat orang banyak. Secara sederhana sering dibilang sedekah, selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Kira-kira begitu. Itu sampai merinding kalau pikir seperti angin. Iya kan? Bahwa betul-betul apapun yang ada di sekitar dia itu menjadi sarana bagi dia. Dan itu diajarkan sepanjang Ramadan sebetulnya. Kalau kita bisa lebih lanjut melangkah, berbagi itu kan tidak cukup seperti itu. Bisa dengan kata, bisa dengan segala macam. Tingkat pertama berbagi biasa. Tingkat kedua gimana? Jadi begini, pernah kan Nabi mengatakan bahwa senyum itu saja sedekah. Tidak sesederhana yang kita pahami tersenyum. Karena ternyata saya tidak bisa tersenyum kepada Bapak yang mungkin pernah menghancurkan karakter saya, menghancurkan karir saya. Kalau kita berpapasan, apa mungkin saya akan tersenyum? Berat. Maka kata kuncinya bahwa ketika kau memberi sesuatu, itu adalah sesuatu yang membuat kau lapang. Kenapa itu berat kau tersenyum? Karena sebenarnya ada beban. Padahal begitu dia lepas, selesai. Ibarat sumbatan bagi God. Ketika dia menyumbat, dia akan bukan sekedar melimpah, tapi memunculkan busuk dalam diri. Ini mohon maaf, saya lebih ke filosofinya jadinya. Nah, ketika bicara seperti angin, juga seperti saluran. Kalau kita menahan apa yang sebenarnya bisa kita bagi, itu tidak baik buat kita. Senyumkah itu? Tindakan kesertaan sosial kita dalam berbagai urusan?
di mana kita menjadi orang yang suka membantu apa saja, memberikan apa saja yang mungkin kita bisa miliki dan memang dibutuhkan banyak orang, sama seperti saya hari ini. Saya datang, mungkin ada sedikit ilmu, saya berikan tanpa harus bicara, sorry ya, per jam berapa? Oke. Tarifnya berapa? Kira-kira begitu. Dan itu memang diajarkan selama puasa ya? Iya. Keikhlasan. Keikhlasan, ketulusan. Karena begini, Islam ini ngajari kita untuk, kata Nabi sampai pada tingkat kalau kau tawakal. Kata tawakal juga ini harus digali lebih jauh karena banyak orang Islam menerjemahkan pasrah dengan budaya berpikir mereka. Dengan kamus berpikir bahwa tawakal itu kepasrahan dan itu ketidakberdayaan. Tidak. Tawakal itu kata Nabi, kalau kau benar tawakalnya, rezekimu seperti burung. Keluar rumah lapar, pulang sudah kenyang. Tapi jangan lupa, ketika dia keluar rumah, dia keluar. Ketika dia keluar, dia mengepakkan sayapnya. Sambil mengepakkan sayapnya, matanya awas mencari di mana rezeki itu ada. Dan kemudian dia pulang kenyang. Dan itu dijamin Allah kalau kau lakukan itu, tahap-tahapan itu. Jadi tetap harus ada di situ tetap effort yang harus dikerjakan. Iya, benar gitu. Jadi kalau kita cerita tentang berbagi, berbagi itu kan baik. Iya. Tapi belum tentu benar kan Ustaz? Belum tentu benar. Ada yang baik belum tentu benar. Ada yang benar belum tentu disukai. Oke. Saya sering ambil contoh begini. Saya pergi khutbah Jumat, saya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, tidak berkerah, tidak berpeci. Boleh nggak? Boleh. Benar nggak? Benar. Tapi dikasih nggak? Itu yang saya bilang. Pasti bukan tidak mungkin BKM mengira saya sedang sakit, sedang tidak ready mau masuk pergi khutbah. Padahal saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini bukan kesalahan. Tapi tidak bisa begitu. Makanya dalam Islam juga ada bijaknya. Misalnya, ketika kalau bahasa tadi saya bilang Nabi berbagi, orang minta saja dikasih, apalagi orang tidak minta saja dikasih. Tapi Nabi pernah tolak seorang anak muda yang datang ke rumahnya. Ketika dia datang meminta, Nabi bilang, apa tidak ada sesuatu yang berharga di rumahmu? Tidak ada ya Rasul. Apa yang paling berharga? Selimut lusuh saya. Oke, bawa kemari, kata Nabi. Dibawa, Nabi bawa orang ini ke masjid, sahabat-sahabat di masjid panggil Nabi. Sini, siapa yang mau beli ini 2 dirham? Tak ada yang mau. Karena udah lusuh. Lusuh. Tapi kemudian karena, ya Rasul, karena kau yang menawarkan, saya ambil 2 dirham, kata seorang sahabat. Oke, nah mari. Kasih Nabi ini 2 dirham, 1 dirham kau belikan untuk kebutuhan keluargamu, 1 dirham kau beli kapak. Cari kayu, jual di pasar. Oke. 1 minggu kemudian dia datang dengan sudah punya simpanan 8 dirham. Maka kata Nabi, ini jauh lebih baik daripada kau minta-minta. Oke. Sampai seperti itu Ya. pelatihan kita selama bulan Ramadan ini? Ya.